Ya, jadi materi kita untuk pertemuan kali ini adalah pecahan. Ya, sebelumnya kita sudah membahas sampai di bilangan bulat ya. Jadi untuk bab 1 itu materinya adalah operasi bilangan bulat dan pecahan. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah belajar atau mengetahui materinya dari sekolah dasar. Jadi di sini kita tinggal mengingat-ingat kembali atau menyegarkan ingatan kita tentang apa itu pecahan. Oke. Sekarang coba kita lihat ilustrasi berikut. Nah, ini bentuk bangun datar apa? Ada yang tahu? Halo, ini kira-kira bentuk apa? Lingkaran, Ustadz. Ya, bentuk lingkaran ya. Lingkaran. Lingkarannya apakah eh, terpotong atau terbagi? Tidak, Ustadz. Ya, berarti ini utuh ya. Kita bisa misalkan ini sebagai nilainya 1. Nah, sekarang lingkarannya akan kita iris atau kita potong, kita bagi-bagi menjadi berapa bagian yang sama. Nah, ini kira-kira ada berapa? Ada berapa? 1/8, Ustadz. Yang dibagi ini jadi berapa? Dari 8 bagian. Jadi 8 bagian. 8 bagian. Ini kira-kira seperti bentuk apa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang dibagi seperti ini kira-kira apa? Misalkan apa? Misalkan kue atau apa? Ya, Ustadz. Ya, yang dibagi seperti ini bentuknya kira-kira apa? Bentuknya kayak pizza. Saya. Ya. Ada yang pernah Iya, makan pizza, pizza? Ustadz. Ya. Jadi dibagi sama besar ini ukurannya. Berarti kita bisa tulis ini sebagai 8/8. Nah, kalau kita 8. ambil satu bagian, berarti yang kita ambil itu berapa? Ini yang kita ambil. Berarti yang kita ambil adalah 1/8. Atau kita bisa tulis 1/8. Nah, yang sisanya ini, sisanya adalah 7/8 ya. 8. Ya, Ustadz. Ya. Kalau kita gabungkan lagi, nah bentuknya seperti ini. Jadi yang 1/8 itu adalah satu bagian yang diarsir. Ya, misalkan seperti ini. Berarti ini menunjukkan daerah 1/8. Ya. 8. Nah, kalau yang 7/8 berarti ada 7 bagian yang kita arsir ya, yang kita warnai. Ya, seperti ini. Berarti ini adalah 7/8. Jadi seperti itu kita 7/8. mengilustrasikan pecahan. Jadi dari satu bagian yang utuh, kita bagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, ya, kemudian kita ambil. Nah, ingat, dalam pecahan, kalau kita ingin menentukan nilainya, maka harus kita bahagi dulu menjadi beberapa bagian yang sama besar ya. Jadi harus sama besarnya. Baru kita bisa tentukan nilai pecahannya. Ya, kalau kita bagi tidak sama besar, nah kita tidak bisa tentukan nilai pecahannya. Jadi harus sama besar dulu. Nah, misalkan yang ini. Ini kita misalkan 1 ya. Nah, kalau kita ambil seperti ini jadi berapa? Ada berapa bagian?
2, Ustaz. Ini kita bisa tulis 2/2 Ustaz. ya. 2. Bagi seperti ini. Ya, tetap sama ya, walaupun Sama, dibaginya dari betul. atas ke bawah atau mendatar. Yang penting bagiannya itu sama ya. Ya, yang penting ini sama. Jadi tetap kita hitung sebagai 2/2. Pembagiannya itu sama. Nah, kalau kita ambil sebagian-sebagiannya, berarti ini adalah nilai dari 1/2 ya, atau 1 dari 2. 2. Ini juga 1 dari 2. Ya, ini yang sebelahnya 1/2. Ini juga yang sebelahnya 1/2. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang ini jadi berapa? Kalau ini berapa? Ini 1 ya. Nah, kalau yang ini kita ambil jadi 6/6. 6/6. Nah, dari sini ke sini. 6/6. Ini yang diambil berapa? 2. Berarti ini diambil berapa bagian? 2 dari 2. 2 dari 6. 6. Kalau yang 6. 4 dari 4/6. 4/6. Jadi ini menunjukkan 2/6, ini 4/6 ya. 6. Ingat, bentuknya harus sama besar atau pembagiannya harus sama besar. Baru bisa kita tentukan nilainya ini 2/6 dan 4/6. Kalau tidak sama besar, tidak bisa kita tulis 2/6 walaupun dibagi menjadi 2 bagian ya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini sama-sama yang diarsir 1 dari 3 bagian ya. Nah, tapi mana yang menunjukkan sepertiga? Yang atas atau yang bawah? Mana yang sepertiga? Apakah ini sepertiga? Yang di bawah, Ustaz. Atau yang di bawah? Yang sepertiga? Yang di bawah. Ya. Kenapa yang di Yang di atas bawah, tidak bisa kita tulis sepertiga? Karena Ada yang tidak sama. ya, karena ini tidak sama ya. Ini tidak sama. Ini lebih besar. Ini juga lebih besar. Ini lebih kecil. Jadi walaupun daerahnya dibagi menjadi 3 bagian, tapi tidak bisa kita tulis sebagai pecahan 1/3 ya. Jadi harus dibedakan di situ. Jadi yang bisa kita tentukan nilai pecahannya itu adalah yang dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar atau sama ukurannya. Ya, seperti ini juga. Ini ada berapa yang diarsir? Ada 3 ya. Ya, yang ini 3/4 ya. Yang mana yang 3/4? Yang kiri atau yang kanan? Yang 3/4. Yang kanan. Yang kanan ya. Ini Kanan. ya, ini yang 3/4. Kalau yang ini berapa? Ya. Bisa langsung ditentukan nilai pecahannya? Belum. Ya, tidak bisa ya. Karena apa? Nggak bisa. Karena Ukurannya beda-beda. ukurannya beda-beda. Jadi ini tidak bisa kita tulis sebagai 3/4 ya. Tidak boleh. Karena ini dibagi menjadi ukuran yang tidak sama. Walaupun di sini kita iris menjadi 4 bagian atau kita bagi 4 menjadi 4 bagian. bagian. Tapi tidak sama ukurannya. Jadi tidak bisa kita tulis sebagai pecahan 3/4.
Jadi harus dibagi dulu Lipat. menjadi bagian-bagian yang sama, baru bisa ditentukan nilai pecahannya. Seperti itu. Jadi itu kuncinya, harus sama dulu bagiannya atau besarnya, baru bisa ditentukan pecahannya. Ya, ada yang tidak bisa membedakan ini tetap ditulis sepertiga. Ya, padahal ini kan tidak sama. Begitu juga yang ini. Ya, jadi harus kalian pahami dulu dari situ ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikut. Kalau kalian masih belum bisa membedakan yang ini, ya pasti akan susah ke depannya. Oke, jadi bisa dipahami ya bedanya? Ya, Ustaz. Ya Ustaz. Jadi pecahan itu adalah bagian dari satuan yang seutuhnya. Kan ini 7/8. Berarti ada 7 bagian dari 8 bagian yang utuh ya. Berarti semuanya itu ada 8. Nah, kita ambil cuma 7. Berarti kita tulis 7/8. 8. Kalau ini berarti kita ambil berapa? 1/2. Ya, kita ambil 1 dari 2 ya. Ya, jadi untuk penulisan pecahan, nah, untuk pecahan biasa ya, kita tulisnya seperti ini ya. 1/2. 1 kemudian ada garis, kemudian angka di bawahnya ada lagi. Nah, ini disebut apa angkanya? Ya, pembilang dan penyebut. pembilang itu Penyebut. ya, penyebut ada di Pembilang dan penyebut. bawah. Penyebut ada di bawah, pembilang ada di atas. Oke. Nah, atau bisa juga menggunakan garis miring seperti ini. Ya, kalau seperti ini pembilangnya yang di mana? Yang di kiri. Penyebutnya yang di Kiri, yang kanan penyebut. Oke. Jadi tidak bingung lagi dengan cara penulisannya. Nah, ini kita sebut sebagai pecahan murni ya. Atau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ya, misalkan 1/2, 3/4, 6/7. Itu disebut pecahan murni. Karena pembilangnya lebih kecil dari Kecil. Penyebut. Penyebut. atau nilainya kurang dari 1 ya. Penyebut. Ya, nilainya kurang dari 1. Jadi 1/2 itu kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, bagaimana? Misalkan 3/3. Nah, berarti nilainya sama dengan 1 ya. 1. Ya, jadi kalau pembilang dan penyebutnya sama, angkanya itu sama dengan 1. Kalau pembilang lebih kecil dari penyebut, itu kurang dari 1. Jadi ini tetap kita sebut sebagai pecahan biasa, tapi bukan pecahan murni ya. Pecahan murni itu yang pembilangnya lebih kecil. Nah, kalau pembilangnya lebih besar, misalkan 4/3. Ya. Berarti nilainya sudah lebih besar dari 1 ya. Nah, Lebih dari 1. kalau pembilangnya lebih besar berarti nilainya sudah lebih dari 1. Itu kita sebut sebagai pecahan campuran ya. Tapi nanti sebentar kita bahas. Jadi pecahan biasa atau pecahan murni itu nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, ada juga penulisan pecahan yang menggunakan tanda desimal atau apa? Menggunakan tanda koma ya, misalkan ini. 3/4 sama dengan 0,75. 1/4 sama dengan 0,25. Ya, 7/8 sama dengan 0,875. Jadi ini juga penulisan pecahan, tapi menggunakan tanda koma atau desimal.
Jadi ingat cara bacanya jangan sampai salah ya. Ini dibaca 0,75, bukan 0,75. Jadi kalau ada yang bilang 0,75 itu keliru ya. Nah, kalau yang ini dibaca 0,875 ya, bukan 0,875 ya, itu salah. Karena nilainya lebih kecil dari 1. Jadi tidak bisa kita baca 0,875 ya. Salah itu. Nah, jadi misalkan seperti ini. Nah, bagaimana cara bacanya? Coba Jahratul. Ya. Ini dibaca apa Jahratul? Jahratul Aini. Udah keluar. Ya, coba Nurul, ini dibaca berapa? Ini. 125. Ya. Berapa? 125,325. Lihat baik-baik. 352. 2 ya. 2. Ya, jadi ini tidak bisa dibaca 352 ya, itu salah. Jadi dibacanya 125,352. Jadi angka yang di belakang koma ini kita sebutkan angkanya ya. Oke. Jadi tidak kita sebut sebagai ratusan, puluhan, atau satuan. Kecuali yang di depan koma itu yang puluhan, ratusan, satuan. Kalau yang di belakang tinggal kita sebutkan angkanya. Ya, jadi jangan ada lagi yang menyebut ini. Misalkan ini kalian sebut 0,25 ya, itu salah ya. Jadi 0,25 ya. Kalau yang ini 0,875 ya, bukan 0,875 ya, itu salah. Oke, bisa dipahami di situ ya. Ada baca salah. Nah, sekarang untuk penulisan berikutnya menggunakan persen atau per 100. Nah, biasanya simbolnya seperti ini ya. Nah, ini ada di mana? Ya, 0,75 itu sama dengan 75%. Kalau 0,25 berarti 25%. 0,875 sama dengan 87,5%. Nah, biasanya ini ada di toko ya, tempat perbelanjaan. Misalkan diskon itu dituliskan dalam bentuk persen seperti itu. Jadi itu termasuk bentuk pecahan ya. Ya. Bentuk pecahan per 100. Jadi ini sama dengan 75/100. Atau sama dengan 3/4 ya. Nah, ini juga bisa kita tulis 25/100. 100. Kalau ini berapa? Berarti 875. 87,5/100. Ya. Ya, kalau ini tidak apa-apa ya, disebut 25/100 tidak apa-apa. Tapi kalau yang ada koma seperti ini tidak boleh. Kalau ini tidak apa-apa, memang ini 87,5/100. Nah, perhatikan di sini ini nilainya sama ya. Jadi 3/4 itu sama dengan 75/100. 1/4 itu sama dengan 25/100. 7/8 sama dengan 87,5/100. Nah, untuk pecahan yang nilainya sama seperti ini, itu disebut pecahan yang senilai ya. Pecahan yang senilai. Jadi ini misalkan berapa? 1/2 ya. 1/2. Ini ada 4 yang 1/2. Ya, tapi kalau ini kita bagi-bagi, misalkan ini dibagi 2 lagi. Nah, ini jadi berapa? 2/4. Kalau ini jadi berapa? 3/6. 3/6. Kalau yang ini? 4/8. 4/8. 4/8.
Di sini angkanya beda-beda ya, nilainya beda-beda, tapi dari bentuk yang sama. Artinya pecahan ini adalah pecahan yang senilai. Nilai. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. 8. 4/8. Nah, bagaimana kita bisa dapatkan 1/2 sama dengan 4/8 itu? Bagaimana supaya bisa kita dapatkan? Tinggal kita apa? Kita dapat Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan berbeda. yang sama ya. Jadi 1 kali 4, 2 kali 4 ya. Kali 4, 4, 2 kali 4, 8. 8. Ya, kalau ini juga sama ya. Ini 1/2. Ya, kalau ini berarti 2/4. 2/4. Ya, ini berapa? 3/6. Ini 3/6. 4/8. 4/8. 6/10. 5/10. Kenapa 5/10? Ini jadi 8. 4/8. Ini 6/12. 6/12 ya. Kenapa 5/10? Oke. Jadi cara untuk mendapatkan yang senilai itu tinggal kita kalikan ya. Atau kita bahagi dengan bilangan yang sama ya. Kita kali atau kita bahagi dengan bilangan yang sama. Misalkan tadi 1/2. Nah, 1/2 kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan 1/2 kita kalikan dengan 6. Nah, itu sama dengan berapa? 6/12. Jadi 1/2 itu senilai dengan 6/12. Mana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya berarti tinggal dibahagi ya. Dibahagi dengan bilangan yang sama. Jadi ingat harus bilangan yang sama. Ya, tidak boleh yang di atas kalian bahagi 3, di bawah bagi 4 ya. Itu tidak senilai. Jadi harus bilangan yang sama. Kalau di atas dibahagi 3, berarti di bawah juga harus dibahagi 3. ya. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 sama dengan 3. Kenapa 3? 6 bagi 3 berapa? 2 ya. 12 bagi 3? 4. 4. Berarti 6/12 senilai dengan 2/4. Nah, kalau yang ini 2/3 senilai dengan titik-titik per 24. Nah, berarti tinggal kita cari. Ini dikalikan dengan bilangan berapa? Ya, tinggal dicari ini dikalikan bilangan berapa. Ya, kira-kira dikalikan bilangan berapa? Ya, karena di sini sudah ada hasilnya 24. Ya, tinggal kita cari ya. 3 kali berapa dapat 24? 8. Berarti tinggal kita kalikan 8 ya. 3 kali 8 di atas berarti jadi 2 kali 8 berapa? 16. Arti 2/3 itu senilai dengan 16/24. seperti itu ya. Jadi tinggal dikalikan atau dibahagi dengan bilangan yang sama. Oke. Itu untuk mencari pecahan yang senilai. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan. Nah, ini lawannya. Kalau sekarang kita akan perkecil pecahannya, kita sederhanakan. Jadi caranya tinggal dibahagi dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya ya. Penyebut. Jadi tinggal dibahagi dengan FPB dari pembilang atau penyebut. Sampai bentuk yang paling sederhana ya, atau tidak bisa diperkecil lagi. Jadi
bentuk yang paling sederhana itu artinya yang sudah paling kecil, tidak bisa dibahagi lagi. Nah, misalkan ini ya, 48/60. Kita akan perkecil ya. Jadi tinggal kita bahagi dengan FPB dari 48 atau 48 dan 60 ya. Kita cari FPB-nya. Masih ingat cara mencari FPB? Bagaimana? masih ingat. Menggunakan apa? Konfaktor. Ya, misalkan 48 berarti 2 kali berapa? 48 bagi 2. 24. 24. 24 berarti 2 kali 12. 12 2 kali 12 bahagi 2, 6. 6 dari 6 bahagi 2, 3. Nah, berarti 48 ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2. Oh iya. Kalau 60 2 kali 60. 30. 30. Kemudian 2 kali 30 bagi 30 bahagi 2. 15. kemudian 30 bahagi 2, 3. 15. ya, 5. 2 kali 2 2 kali kali 2 kali 3. ya, seperti itu. Jadi ini faktornya sudah kita dapatkan, faktor primanya. Nah, tinggal kita sederhanakan untuk mencari bentuk yang sederhananya. Ya, kita bahagi di sini, kita habis. Ya. Jadi 2-nya ada 2, 3-nya 1 ya. Ya. Tersisa tinggal berapa? Yang penyebutnya tinggal berapa? Yang tidak dicoret. Ya. 5. Yang pembilangnya? 5. Pembilangnya? 2 kali 2, 4. 4. Berarti bentuk yang paling sederhananya adalah 4/5. 4/5. Jadi yang dicoret ini adalah FPB-nya. Yang kita coret ini FPB-nya yang sama. Yang ada di atas dan juga ada di bawah ya. 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 Berarti FPB-nya berapa ini? Yang dicoret. 2 kali 2 kali 3 berapa? 2 kali 2 kali 3. Berapa itu? 12. 12 ya, benar. Berarti FPB dari 48 dan 60 itu adalah 12. Jadi kalian bisa gunakan cara ini ataupun yang di bawah, sama saja. Yang jelas, bentuk yang paling sederhana itu adalah yang sudah tidak bisa diperkecil lagi, tidak bisa dibagi lagi. Ya, ini kan 4/5 tidak bisa dibagi lagi ya, karena sudah ada bilangan primanya. Tidak bisa dibagi lagi. Seperti itu. Jadi kalau masih bisa dibahagi lagi, berarti belum menjadi bentuk yang paling sederhana. Ya. Sederhana. Oke, lanjut. Oh, ini skip saja. Untuk membuat roti, pedagang mencari Ya, untuk membuat roti, mencampur 24 kg tepung, 4 kg gula, dan 4 gula 6 dan 2 kg mentega. Ya, kita akan ubah ini ke dalam bentuk pecahan. Ya, kita harus tahu dulu jumlah semuanya. 24 tambah 4 ditambah 2. Dengan 28, 30. ya, tinggal kita cari pecahannya. Berarti tepung itu 24/30. 24. Gula 4/30. 4/30. Mentega 2/30. Mentega 2/30. 30. Kalau ini kita sederhanakan dari berapa? Dibagi 2 ya. Berarti 1 2 bagi 2, 1. 30 bagi 2, 15. 15. Kalau yang 4? 2. 15. Masih bisa diperkecil lagi? Masih. Oke. Masih. Baik.
Ya, tidak bisa lagi ya. Bisa. Ini sudah 15. Tidak bisa. Hati-hati. Oke, kalau yang ini dibagi berapa? 12 jadi 2 jadi 2. Ya, jadi kalau tidak ingin cari FPB-nya tinggal dibagi saja. 22 sama dengan 12. 12 per 15. Nah, ini masih bisa diperkecil lagi? Masih Tidak. bisa. Ya, Masih kalau bisa. 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 Oh iya. dapat berapa? 4. 4. Ini masih bisa dibagi? Tidak. Tidak. Bentuk yang paling sederhana. Sederhana. Nah, jadi seperti itu caranya. Kalau tidak ingin cari dengan FPB, tinggal kalian bahagi saja dengan angka yang sama sampai menemukan angka yang paling sederhana. Tapi kalau yang ingin langsung, ya kalau yang ingin langsung dibagi dengan FPB-nya seperti ini ya, dibagi dengan FPB, maka itu langsung. Jadi kalian cari saja faktornya, kemudian dibahagi. Ya, cari faktornya seperti ini. Oke, sudah. Ustaz, putus-putus. Oh iya ya. Oke, jadi untuk materi kita sampai di situ untuk pertemuan kali ini. Jadi sampai di menyederhanakan pecahan ya. Jadi menyederhanakan pecahan caranya tinggal dibahagi dengan apa? Dengan angka yang sama atau dengan FPB ya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Tidak. Ada Ustaz. Oke, jadi untuk materi kita sampai di situ dulu karena sudah habis waktunya, sudah zuhur. Oke, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi masih materi pecahan. Untuk minggu ini belum ada tugas ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Silakan selesaikan tugas yang dari minggu kemarin. Kan waktunya masih 2 minggu kan. Yang belum silakan diselesaikan. Kemudian diupload di Google Classroom ya. Jadi untuk minggu ini belum ada. Baik, sebelum saya tutup, masih ada pertanyaan? Tidak Ustaz. Nanti absennya akan saya bagikan di Classroom ya. Yang tidak sempat ikut dari pertama nanti ada juga rekamannya saya bagikan di Classroom. Jadi silakan dilihat lagi. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyempatkan hadir. Ada 15 orang. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Salam untuk orang tua kalian di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.